Bentar, pakai lipstick dulu ya biar nggak kelihatannya pucat. Hi everyone, here's me again, Anis. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau nge-review produk barunya RH, yaitu sunscreennya. Yay! Aku udah pengen banget bikin video ini karena aku ngerasa nyaman banget dan suka banget sama produknya. Biasanya kalau misalkan produknya aku suka, aku bakal naikin ke YouTube channel aku. Dan biasanya sebelum aku review itu, aku udah ngomongin duluan di Instagram gitu. Jadinya jangan lupa untuk follow Instagram aku @mdkc_. Nanti linknya ada di bawah, oke? Nah teman-teman, ini menarik banget nih produknya si RH21. Ini tuh judulnya Perfect Shield UVA UVB Sunscreen Gel. Nah kalau udah denger kata gel itu, aku tuh feelingnya udah enak banget. Kenapa? Karena dia pastinya akan dipakainya ringan, dipakainya nggak berat sama sekali, dan cocok untuk kulit yang oily skin. By the way, kamu nggak usah khawatir kalau misalkan kulit kamu itu bukan oily skin, kamu adalah dry skin, dia juga ada untuk formulanya untuk dry skin ada. Jadi ada dua jenis gitu dia ngeluarinnya si RH, yang for oily skin sama for dry skin. So kamu pilih sesuai dengan kebutuhan kulit kamu ya. Anyway teman-teman, ini adalah termasuk jenis sunscreen yang chemical. So this is chemical sunscreen ya. Cara taunya gimana kak ini chemical sunscreen ya? Ini caranya aku bener-bener pelajarin bahan-bahan yang ada di sini. Nah ternyata salah satu bahannya itu termasuk dalam chemical sunscreen. Ya, don't get me wrong, chemical sunscreen sama physical sunscreen itu lebih baik mana? Menurutku pribadi dua-duanya itu punya kekurangan sama kelebihannya. Tapi yang jelas kelebihan dari chemical sunscreen itu, yang pertama dia kurang sekali white cast-nya, hampir tidak ada white cast. Jadinya bener-bener kulit kita tuh menyerapnya dengan cepat banget kalau pakai sunscreen. Itu kelebihannya dari chemical sunscreen. Sedangkan kalau physical sunscreen biasanya kelebihannya dia tuh cenderung cocok sama semua jenis kulit ya, lebih stabil gitu. Dan dia itu kalau kekurangannya ya ada white cast-nya gitu. Jadi ya tergantung kamu sih, kamu kalau ngerasa happy dengan sunscreen yang chemical ya go for it. Kalau misalkan suka sama physical sunscreen ya go for it. Aku dua-duanya cocok-cocok aja, tapi yang aku pengen note adalah kalau chemical sunscreen kamu harus hati-hati, kamu harus benar-benar baca ingredientsnya, jangan sampai ada satu ingredients yang bikin kulit kamu tuh breakout kayak gitu. Oke, ini produk RH-nya udah aku pakai teman-teman. Kemarin udah 2 harian aku pakai. Terus biasanya tuh kalau aku nandain atau aku mau nge-review sunscreen itu gampang banget. Kalau misalkan aku awalnya udah impressionnya udah bagus sama produknya, terus besokan paginya tuh oke, nggak ada jerawat timbul, artinya aku cocok gitu dan aku bisa pakai produknya. Nah ini alhamdulillah aku cocok banget sama ini. Aku juga seneng karena dia harganya nggak di atas 100.000 ya teman-teman, di bawah 100.000 aja. Ini harganya 77.000 untuk 30 gram kalau nggak salah, yes, 30 gram. Terus ini gampang banget dicarinya, kamu tinggal ke klinik store-nya RH ya, ataupun online. Nanti kalau misalkan ada online-nya aku kasih linknya di bawah, kamu bisa cek description box ya. Nah by the way teman-teman, dia juga katanya pakai bahan vitamin E dan vitamin B5 gitu. Dia ya pantenol juga, jadi kayak ada cooling sensationnya gitu. Terus dia juga pakai paraben sih ya kalau nggak salah gitu. Dan aku pengen kasih tahu ini tuh bisa dipakai kalau misalkan kamu berjerawat, acne prone skin. Tapi aku pengen bilang kalau ini tuh ada bahan, salah satu bahannya itu bisa membuat kita clog pores ya. Jadi memang kalau misalkan kita pakai sunscreen malam harinya, kalau kita mau tidur kita harus double cleansing, pakai micellar water boleh, pakai cleansing oil boleh, habis itu pakai facial wash gitu. Jadinya dia ada indikasi bikin kulit kita clog pores-nya gitu. Tapi that's okay, memang sebuah produk itu nggak ada yang kayak perfect gitu ya, pasti ada plus ada minusnya. Dan plusnya dari produk ini itu ya bener-bener formulanya enak banget. Nanti aku kasih tahu formulanya seperti apa. Ini Indonesia udah aku lihat, dia bener-bener katanya sunscreen yang ringan karena dia pakai aqua juga. Terus juga dia benar-benar soothing dan moisturizing ke kulit gitu. Oke, kita akan buka produknya seperti apa biar teman-teman tahu kayak gimana. Nah, dia itu
packagingnya ini aluminium ya teman-teman, kayak besi gitu, jadi bukan plastik. Jadi kalau dipegang tuh bener-bener adem banget gitu. Dan yang bagusnya lagi, sebuah produk itu harus banget ada ingredientsnya, dan dia menuliskan ingredients juga di tube-nya. Jadi bukan cuma di sininya aja, tapi di belakangnya juga ada ya. Terus ada cara pemakaiannya, itu penting banget. Itu kan sebagai guide kita, supaya kita nggak salah ya pakainya gitu. Terus juga ada perhatiannya, ada notesnya, katanya jangan terlalu lama terpapar sinar matahari meskipun menggunakan sediaan tabir surya. Oke, jadinya kalaupun kamu pakai sunscreen, yang bukan berarti kamu bisa panas-panasan sampai berjam-jam gitu. Itu juga nggak baik buat kesehatan kulit kamu dan kesehatan badan kamu pastinya. Makanya pakai ini kalau misalkan kamu mau keluar rumah atau di dalam rumah, karena aku mau bilang kalau matahari itu penetrasi ke jendela kita, jadinya kita harus selalu pakai sunscreen setiap hari gitu. Kenapa harus pakai sunscreen setiap hari? Karena yang tadi aku bilang, sinar matahari nembus ke kaca kita. Terus UVA, UVB. Kalau UVA itu aging, jadi kita bisa cepet tua kalau misalnya nggak pakai si ini sunscreen. Kalau UVB itu burn, artinya ya itu artinya kita bisa gosong kalau kena sinar matahari gitu. Dan kembalinya kulit kita seperti sedia kala itu tergantung dari ton kulit kamu ya. Kalau kamu tonnya putih, akan kembali putihnya itu lebih cepat. Sedangkan kalau kamu tonnya itu lebih gelap, itu juga kembali ke normalnya juga agak butuh waktu ya, agak lama. Tapi bukannya nggak kembali, tapi agak lama gitu. Jadinya please gunakan sunscreen setiap hari di dalam rumah maupun di luar rumah, minimal SPF 30. Terus di reapply kalau misalkan memang kamu terpapar sinar mataharinya mau lama, harus di reapply gitu ya teman-teman. Kita langsung aja lihat formulanya seperti apa. Tuh, I'm so excited untuk kasih tahu ini ke kalian, karena kalau dilihat ini kayak lotion putih gini. Terus kalau misalkan kita blend, tuh kayak gitu kalau di blendnya. Nah, ini bener-bener ada soothing sensationnya karena dia pakai panthenol ya kalau nggak salah. Sangat moisturizing juga. Aku blend ya. Tuh, bener-bener tidak meninggalkan white cast sedikit pun teman-teman, karena dia chemical sunscreen ya. Tuh, udah. Ini nggak pakai, ini pakai. Tuh, lihat ya betapa dia nggak ada white cast sama sekali. Mau cobain ke kulit aku. Ini yang pakai, ini yang nggak pakai ya. Kenapa nggak pakai? Karena ini aku habis ekstraksi blackhead tadi. Karena blackheadnya sudah lama banget di situ, nggak bagus banget dilihatnya. Tapi aku bener-bener gentle sih tadi ngambilnya. Tuh, keunggulan dari chemical sunscreen teman-teman, di blend tuh gampang, nggak pakai lama, dia udah ngeblendnya cepet banget, nggak meninggalkan white cast, nggak susah di blend kalau chemical tuh. Oke. Nah, ini udah selesai diaplikasiin sunscreennya. Sebelah sini pakai sunscreen, sebelah sini enggak. Tuh, bener-bener kayak nggak ada bedanya kan ya teman-teman. Cuma kayak ini kayak agak sedikit glow aja gitu, glow natural tapi yang nggak heboh gitu. Nah, ini menandakan memang dia produknya nggak ada white cast sama sekali. Aku personally suka banget. Menurutku ya, kalau chemical sunscreen itu keunggulannya, kita kalau pagi-pagi pakai tuh dia cepet banget di blendnya gitu. Jadinya enak banget, nggak makan waktu untuk kayak ngeblend lama gitu, dan nggak takut kayak putih, tiba-tiba putih gitu mukanya, nggak gitu. Terus dia tuh kalau dipakai ada kayak rasa dinginnya, yang tadi aku bilang ada soothing sensationnya karena dia pakai panthenol. Terus juga
dia dipakainya tuh ringan banget, nggak kerasa berat sama sekali ya teman-teman. Ini enaknya lagi tuh, chemical sunscreen itu dipakainya kayak enteng banget gitu loh, kayak nggak ngerasa kita pakai apa, pakai sih tapi bener-bener enteng kayak kita pakai moisturizer aja, karena dia juga bisa berfungsi sebagai moisturizer ya. Dan ini udah lembab aja kulit tuh, lihat ya bedanya ini sama ini ada kayak glownya gitu, sedangkan ini yang belum dipakai nggak ada glow tuh. Nah itu yang aku suka dari sunscreennya RH teman-teman. Ini bener-bener apa ya, oke banget untuk kamu cobain, apalagi kalau kamu kulitnya oily skin kayak aku, cobain karena dia memang formulanya untuk oily skin khusus. Kalau kamu dry juga ada. Harganya 77.000 aja. Terus ada expired date ya di sini, jadi aman banget. Dan ini kecil ya, segini doang segenggaman aku, jadinya dibawa kemana-mana, dibawa ke kantong juga muat, jadi nggak makan tempat. Itu review aku dari RH ini. Semoga membantu teman-teman yang lagi cari sunscreen mungkin untuk oily skin. Ini this is good for you karena aku akan pakai juga. Bener-bener oke banget, ini nyamannya nyaman banget kayak bener-bener moisturizer aja. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton video aku. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dan subscribe channel Anis. See you next time, bye.